Shalom, selamat sore, salam sejahtera untuk Bapak Sembiring. Saya ucapkan perkenalkan, nama saya Manuel Christian Graham Tuka dari kelas 12 IPS 1. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin menceritakan salah satu kisah tentang seorang tokoh Alkitab yang bernama Nabi Samuel. Untuk pemenuhan kriteria penilaian ulangan praktek agama Kristen saya. Untuk sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak untuk sore hari ini. Terima kasih Tuhan sudah mau menyertai kami sepanjang hari ini sampai pada sore ini, hingga memberi kami kesempatan untuk mengerjakan video ulangan praktek saya hari ini ya Bapak. Bapak, kini kami ingin bawakan salah satu kisah dari Nabi Samuel. Biarlah apa yang ingin saya sampaikan pada video ini bisa menjadi hikmat dan berkat bagi kami semua ya Bapak. Terima kasih Bapak, Tuhan Yesus, kami berucap syukur. Kami juga berdoa untuk kesehatan masing-masing dari kami ya Bapak. Biar Tuhan selalu sertai dan kami senantiasa ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur. Haleluya, amin. Langsung saja pada kisah tokoh Nabi Samuel. Berikut isinya. Samuel atau Nabi Samuel dalam Alkitab merupakan hakim terakhir sebelum akhirnya Bani Israel memasuki masa kerajaan atau bangsa Israel memasuki masa kerajaan. Samuel juga nabi yang mengurapi dua raja pertama kerajaan Israel, yaitu Saul dan Daud. Samuel adalah tokoh bangsa Israel yang hidup pada akhir masa kesukuan atau hakim-hakim dan awal masa kerajaan. Ayah Samuel bernama Elkana. Kitab Samuel mencatat bahwa Elkana berasal dari suku Efraim, sementara Tawarik menyebut bahwa dia berasal dari suku Lewi. Elkana mempunyai dua istri, Hana dan Penina. Elkana mengasihi Hana tetapi tidak dapat memberi bagian lebih dari korban persembahan karena Hana mandul. Suatu saat, karena tidak tahan lagi dan setelah mereka memakan hidangan dalam ibadah, Hana berdiri di depan bait suci Tuhan dengan hati pedih, berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Saat itulah Hana bernazar, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh Engkau memperhatikan sengsara hamba-Mu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hamba-Mu ini, tapi memberikan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki, maka Kau akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Imam Eli yang bertugas memimpin ibadah di bait suci saat itu duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci ketika Hana terus berdoa di hadapan Tuhan. Tapi saat itu Hana berkata-kata dalam hatinya dan hanya bibirnya saja yang bergerak, tapi suaranya tidak kedengaran. Maka Imam Eli menyangka bahwa perempuan ini mabuk. Ini dugaan masuk akal karena selama makan minum dalam ibadah biasa disajikan anggur, meskipun dalam jumlah sedikit. Eli menegur dan menasihati Hana supaya melepaskan diri dari mabuk-mabukan. Tapi Hana menjelaskan, "Bukan Tuanku, aku seorang perempuan yang sangat berusaha hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak aku minum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan." Eli menerima penjelasan ini dan memberkatinya. Kemudian ia berkata, "Pergilah dengan selamat dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang kau minta daripadanya." Hana menjadi lega dan mukanya tidak muram lagi kemudian. Lalu setelah peristiwa itu, Hana hamil dan melahirkan Samuel untuk Elkana. Menurut Hana, nama Samuel diartikan diminta dari Tuhan. Setelah usia disapi atau melewati usia menyusui, Hana menyerahkan Samuel menjadi abdi di rumah Allah di Shilo dan dirawat dalam pengawasan Eli, imam pendeta besar Shilo saat itu. Seorang nabi kemudian datang kepada Eli dan menyatakan bahwa Allah tidak berkenan dengan keluarga Eli dan semua keturunannya akan terbunuh. Sementara itu, Samuel secara tekun menjadi abdi Allah sejak masih belia. Orang tuanya mengunjunginya setiap ibadah kurban tahunan. Disebutkan juga bahwa Samuel sendiri bertumbuh menjadi pribadi yang disukai Allah dan masyarakat. Disebutkan pula bahwa saat tidur di dekat tabut perjanjian di dalam kemah suci, Samuel bangun lantaran mendengar suara memanggilnya.
Samuel kemudian menghampiri Imam Eli yang disangka telah memanggilnya. Tapi Eli mengatakan kalau ia tidak memanggilnya. Kejadian tersebut pun terulang terus sampai 3 kali, hingga kemudian Eli sadar bahwa itu adalah panggilan dari Allah. Eli meminta Samuel untuk tidur kembali, tetapi terdengar panggilan kembali. Eli kemudian meminta agar Samuel mengatakan, "Bicaralah Tuhan, hamba-Mu mendengarkan." Lalu Samuel pun mematuhi Eli dan sangat terdengar panggilan kembali. Samuel mengatakan seperti yang diperintahkan. Allah kemudian menyatakan bahwa akan terjadi sesuatu yang dahsyat terhadap bangsa Israel. Juga menegaskan hukuman bagi keluarga Eli. Pagi harinya, Eli meminta Samuel menghadap dan menceritakan hal yang telah dialaminya tersebut. Samuel menceritakan semuanya, termasuk mengenai hukuman-hukuman pada keluarga Eli. Mendengar firman Allah yang disampaikan lewat Samuel, Eli hanya bisa pasrah dan berkata, "Dia Tuhan, biarlah diperbuatnya yang dipandangnya baik." Lalu ketika Samuel sudah tua dan mendekati akhir masa tugasnya, para penatua datang kepadanya di Rama. Samuel mengangkat putra-putranya menjadi hakim di Beersheba, tapi ternyata mereka tidak jujur dan korupsi. Para tua-tua Israel kemudian mengantisipasi penyalahgunaan kekuasaan Samuel, serta ancaman dari Bani Amon, menuntut agar seorang raja dipilih untuk memerintah bangsa Israel. Hal ini pun mengesalkan hati Samuel. Ia berdebat dengan mereka dan memberi peringatan konsekuensi tentang kehadiran seorang raja. Akhirnya, setelah diberi petunjuk oleh Allah, Samuel menerima tuntutan mereka dan mengurapi Saul menjadi raja Israel. Sebelum meminta diri dari bangsa itu untuk pensiun, Samuel juga mengumpulkan bangsa-bangsa itu di Gilgal dan dengan hikmat menjabarkan kembali hubungannya dengan bangsa itu sebagai hakim dan nabi. Sisa hidup Samuel dihabiskan di kota Rama dan hanya dalam suatu peristiwa tertentu ia muncul kembali di depan umum membawa firman Allah untuk Saul. Ketika ia bersedih atas berbagai hukuman kejahatan yang jatuh ke bangsa itu, tiba-tiba Samuel disuruh Allah untuk pergi ke Bethlehem untuk mengurapi Daud bin Yisai untuk menjadi raja kedua Israel yang kelak akan menggantikan Raja Saul. Sekian untuk kisah dari Samuel. Jadi untuk menceritakan kembali dari kisah Samuel yang sebelumnya telah saya jabarkan. Jadi Nabi Samuel ini merupakan seorang yang lahir dari pasangan yang bernama Elkana dan Hana. Hana sebagai ibu Samuel merupakan sosok pribadi yang sangat dekat dengan Allah. Mengapa? Karena saat itu Hana yang dikatakan mandul atau tidak dapat mengandung sama sekali terus berdoa kepada Tuhan agar ia bisa diberikan anak, sampai ia bernazar bahwa jika saja Tuhan mengabulkan permintaannya itu, maka ia akan memberikan anaknya itu langsung kepada Tuhan tanpa dicukur sehelai pun rambutnya. Dan benar saja sesuai perkataannya, setelah Samuel lahir dan setelah Hana menyapihnya, Samuel langsung diberikan oleh Hana kepada Imam Eli di Shilo, di Imam Eli yang merupakan pendeta besar di Shilo. Di sana Samuel dididik agar bisa dipersiapkan menjadi seorang abdi Allah oleh Imam Eli. Dan dari hal tersebut, hal yang dapat saya tangkap yaitu Samuel ini merupakan seorang yang sangat dekat dengan Tuhan, karena sejak kecil ia sudah diberikan kepada Imam Eli dan sudah dipersiapkan menjadi abdi Allah untuk kemudian kedepannya dipercaya untuk memimpin bangsa Israel sebagai seorang nabi. Dan ada juga poin yang mengatakan bahwa Samuel saat itu yang sedang tertidur, yang masih muda saat sedang tertidur, ia mendengar sebuah suara yang manggil-manggilnya hingga akhirnya pada ketiga kali. Ia pun kemudian menanyakannya kepada Imam Eli dan Imam Eli pun menyuruhnya
menyuruh Samuel untuk berkata seperti ini. Bicaralah Tuhan, hamba-Mu mendengarkan. Dan kemudian Samuel langsung mematuhi hal tersebut, dan ketika suara itu memanggil kembali, ia berkata sesuai apa yang diperintahkan oleh Imam Eli, tanpa menanyakan apapun alasannya lagi. Dan dari hal tersebut muncul sebuah pertanda baik, sebuah pencerahan. Ia kemudian mengetahui bahwa akan ada suatu hal yang dahsyat yang akan terjadi pada bangsa Israel, termasuk dengan hukuman atau penghakiman yang akan jatuh pada keturunan-keturunan Eli. Dan dari hal tersebut yang dapat saya tangkap, Samuel yang saat masih muda itu merupakan seorang yang taat, dan ketaatannya itu pun membuahkan hal baik seperti yang sudah saya paparkan tadi. Dan kemudian yang terakhir, yang bisa saya tangkap, Nabi Samuel merupakan seorang nabi yang sangat besar, nabi yang sangat dihormati mungkin pada saat itu, karena Nabi Samuel juga dipilih menjadi seorang hakim terakhir sebelum akhirnya itu bangsa Israel memilih untuk kemudian memilih agar terjadinya era dinasti kerajaan. Dan Nabi Samuel juga dipercaya oleh Allah untuk mengurapi raja pertama Israel pada saat itu yang bernama Saul. Walaupun pada akhirnya Nabi Samuel mendapati maksudnya bahwa Saul ini tidak taat kepadanya, tidak baik dipandangnya. Kemudian Nabi Samuel pun dipercaya kembali oleh Allah untuk memilih raja Israel yang kedua, yang sampai sekarang dikenal sebagai raja terbesar Israel, yaitu Raja Daud. Kemudian, dan dari hal tersebut saya bisa menyimpulkan bahwa Nabi Samuel merupakan sosok yang sangat dipercaya oleh Allah dalam menjalankan tugas-tugas besar, tugas-tugas luar biasa tersebut. Berikut penjelasan dari saya. Terima kasih. Untuk selanjutnya, marilah kita mendengarkan dulu lagu pujian sebelum akhirnya ditutup dengan doa penutup. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganku di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, makasih Bapa untuk penyertaan-Mu ya Bapa selama proses pembuatan video ini ya Bapa. Kami ucap syukur ya Bapa untuk kasih setia-Mu ya Tuhan. Kini kami ingin kembali melanjutkan aktivitas kami. Biarlah Tuhan menyertai hasil dari video ini. Biarlah Tuhan menyertai hasil dari ulang ujian praktek kami Noel untuk kedepannya nanti juga, untuk prosesi-prosesi
ujian-ujian lainnya juga. Biar Tuhan selalu menyertai kami ya Bapa. Kasih Bapa, kami ucap syukur ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk hasil ujiannya nanti, untuk kelulusan kami nanti, biar semuanya berada di tangan Tuhan. Tuhan yang jamah kami selalu ya Bapa. Nama Tuhan Yesus dan nama Tuhan Yesus kami berucap syukur. Haleluya, amin. Sekian video dari saya. Saya ucapkan terima kasih dan selamat sore kepada Pak Sembiring. Shalom.